The Bluetooth device is ready to pair. FM tuner. Line in. The Bluetooth device is ready to pair. Halo, selamat bertemu kembali dalam video topik baru ulasan berikutnya tentang perbaikan, kerusakan, dan gangguan fungsi kerja alat portable Bluetooth mini speaker merek MK509. Sebelum membahas inti permasalahan alat ini, saya coba terlebih dahulu memperkenalkan keberadaan alat portable Bluetooth mini speaker ini. Alat ini saya beli pada masa ketika sistem dagangan e-commerce dan marketing online dari luar negeri yang menggunakan platform TikTok saat diizinkan masuk ke Indonesia. Membuka keran perdagangan dari Cina ke Indonesia ini menggunakan platform TikTok. Setelah dibuka sistem e-commerce dari produk Cina oleh si presiden penguasa pada saat itu, TikTok gencar selalu menjual banyak produk digital dengan harga murah dan promo gila-gilaan. Salah satunya adalah produk alat portable Bluetooth mini speaker yang sekarang ada di depan saya dengan harga Rp5.000 COD walau dengan syarat dan ketentuan berlaku untuk para pembeli sejumlah sekian ribu orang. Namun setelah kuota sekian ribu orang pembeli, harga alat ini naik. Sesungguhnya alat portable Bluetooth mini speaker MKC 509 ini sangat ringan dan enteng ya. Mari kita timbang portable Bluetooth mini speaker ini berapa sesungguhnya beratnya. Kita coba timbang mini unit dari Bluetooth speaker ini. 260 gram ya, berat ini 260 gram. Selanjutnya kita ukur untuk yang mikrofonnya. Kita dulu, oke, kita timbang 80 gram, berarti berat daripada mini unit speaker dan mikrofon totalnya sekitar 340 gram. Lebih ringan daripada berat 1 kg gula, jadi ini sangat enteng. Dan walaupun dia enteng dan ringan, portable Bluetooth speaker MKC 509 ini bisa digunakan dan bermanfaat untuk penggunaan pengeras suara di area ruangan rumah seluas kurang lebih 36 meter persegi saat ada acara pertemuan keluarga untuk beberapa orang. Walaupun alat portable Bluetooth speaker ini saya beli untuk anak saya ya, dia bermain, untuk dia halu-halu nyanyi, dan ini ringan ya untuk anak. Tapi sebenarnya semuanya juga bisa bermanfaat untuk penggunaan ada pertemuan keluarga di ruangan yang tidak luas ya, yang sekitar 36 meter persegi, sebagai pengeras suara bermanfaat untuk temuan satu keluarga atau beberapa orang gitu. Oke, berikut kita tes secara step by step. Kita tes dulu untuk mini unitnya ya, portable Bluetooth mini speaker. Kita tes dengan menghidupkan step sisinya, apakah dia normal atau ada satu something wrong yang perlu dicurigai. Oke, kita hidupkan. The Bluetooth device is ready to pair. Berarti bagus masuknya. Terus ini ada mode, ini ada volume kiri, ini agak turun, kiri dan kanan atau naik kanan. Ini ada scan untuk shipping frekuensi karena Bluetooth ya. Kita tekan mode FM tuner. FM, itu bagus ya. Selanjutnya Line in. Berarti untuk masuk misalnya ke Bluetooth dari laptop kemana ya, ataupun ke mic baru ya, masukin untuk tekan tombol dari misalnya radio FM, kita mau pakai mic, kita tekan line in. The Bluetooth device is ready to pair. Dia masih tahu Bluetooth ready untuk operasi. Berarti ini bagus ya. Ini berarti bagus, ini juga bagus. Sekarang juga bagus. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya untuk mic-nya ya. Perlu saya sampaikan, ini memang sudah saya pakai sekitar tahun tuh. Jadi ini memang pernah anak-anak ya, anak kecil sama anak bayi yang baru lahir dipakai. Bagus, ini pakai untuk main-main di rumah. Jadi memang pernah ini agak mau putus, jadi pernah diperbaiki karena apa? Jadi dibuka, tapi terpakai lagi, rusak lagi. Ini kita akan tes, kita masukin ke sini. Oke, kita cek. FM tuner. Kita masuk line in pakai ini. Kita tekan on-nya. Tidak ada respon. Tes 1 2 3, nggak ada respon. Oke, kita masukin sistem untuk mini unitnya, speaker portable-nya nggak ada reaksi. Sekarang kita pisahkan, kita ngecek si mic-nya sendiri aja. Kalau yang ini nggak usah. Ini bagus, kita matiin dulu. Kita akan cek ke kontinuitas dari jack inputnya sampai ke diaframanya ya, ke kumpulan koilnya, cartridge-nya spool dengan menggunakan voltmeter. Kita tes. Kita akan melakukan pengecekan, kita membongkar dari mikrofon ini sendiri. Kita cek switch sama koneksi kabelnya. Kita buka, satu dulu. Kita buka.
Dari hasil pembongkaran mikrofonnya, tadi ini saya sudah potong barusan. Ternyata kabel audionya di selector switch-nya ini kan toggle switch ya. Dua kabel audionya disambungkan ke masing-masing pin di ini toggle switch-nya. Sebenarnya ini menyalahi kalau secara aturan kelistrikannya. Tapi ini bisa dipakai karena ini kan sistem rangkaian yang dari kumparan coilnya si cartridge-nya ini, 10 cartridge ini sangat kecil, jadi bisa diabaikan sehingga bisa menggunakan dua kabel audionya langsung connect ke toggle switch-nya, karena plat daripada toggle switch-nya ini resistansi sangat kecil, karena ini juga audio kumparan coilnya daripada 10 cartridge-nya ini terendah ya. Jadi setelah saya potong dua kabel dari cartridge spoolnya yang tadinya tersambung serial ya, disambung ke masing-masing dua pin selector switch-nya ini, hanya terminal koneksinya ada di pin selector switch. Jadi ini saya sudah putus tadi barusan, saya tunjukin. Nanti akan kita ukur di cartridge spoolnya dari mikrofon. Kita akan mengukur kontinuitas daripada kumparan coil dari cartridge spoolnya. Kita avometernya, lalu kita tes kontinuitas dari kumparan coil atau kumparan kawat daripada cartridge spool. Kita cek, tidak ada, tidak nyambung ya. Kalau ini kita tes nyambung ya. Kalau yang ini kita tes ini tanpa spool, bagus. Tapi kalau begitu ini connect, kita tes kumparan coilnya dari terminal kabelnya, tidak nyambung. Berarti benar bahwa cartridge spoolnya atau kumparan coilnya putus. Artinya ini sudah tidak terpakai lagi. Sementara untuk ini selector switchnya, dimana ujungnya selector switchnya, ujung dari kabel ini adalah di konektor ininya, audionya, satu lagi di selector switchnya. Kita tes ya kesinambungannya, apakah ada problem, ada masalah di masing-masing titik koneksi kabelnya atau tidak dari dua kawat audio, kabel audio. Ini saya tes groundnya ini ya, ini ground nggak nyambung. Berarti ada something wrong, putus. Apakah di sini putus lagi atau di mana? Nanti kita cek, nanti kita telusurin. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, jika dua kabel audio, satu kabel audionya ada plusnya lah, kita bilang supaya simple penamaannya, dia koneksi ke tengah, pin tengah daripada selector switch, di mana kita ukur tips dari konektor atau ujung dari konektornya ada nyambung, maka saya di selector switchnya saya sliding ke bawah, dia nyambung pasti. Artinya ini yang selector ini dia nyambung ke kabel satu lagi, kabel kedua dari kabel audio. Berarti dia masuk ke groundingnya konektor. Saya connect, dia tidak nyambung. Berarti artinya apa? Ada putus. Ini tadi kabelnya sudah saya kupas karena potongnya dari ujung yang ke speaker selector switch-nya saya potong sampai akhirnya dapat dikit-dikit kali 5 cm saya potong ujung-ujung, nggak nyambung ya. Saya potong lagi 5 cm di ujung konektor, konektornya saya buang, 5 konektor yang di selector saya potong lagi, baru nyambung gitu. Jadi sini saya sudah sambung. Jadi wajar dia susahnya bisa gampang mudah putus karena ternyata kita bisa lihat kabel groundingnya ini halus sekali ya, seperti satu helai rambut, halus banget ya. Dan jumlahnya kabel ground ini untuk kabel groundnya audio itu cuma 5 helai. Kalau ini cuma 8 ya untuk kabel intinya, untuk kabel positifnya audionya ini 8 helai, dan ini sangat halus jadi gampang putus. Makanya kenapa speakernya tidak nyambung, selector switchnya yang tadi saya pakai avometer 1 sama 1 nggak nyambung. Pertama saya potong di konektornya nggak nyambung, saya potong lama-lama ada 10 cm saya potong di ujungnya nggak nyambung juga. Akhirnya saya potong yang di selectornya saya potong nggak nyambung, saya potong 5 cm, saya potong 5 cm baru nyambung. Jadi wajar dua-duanya saya potong di ujung karena kabelnya halus jadi gampang putus. Makanya metode saya untuk motong kiri motong kanan sedikit-sedikit akhirnya dapat, dan memang gampang mudah putus karena posisinya begini kabelnya. Jadi nanti ini kita akan sambung konektornya, dan ini cuma kabel groundnya cuma 5 lembar, positifnya intinya core-nya 8 helai. Jadi ini dapat ya, saya potong untuk yang kabel audio mic. Sebelum melakukan penyolderan dan penyambungan kabel untuk jack audio, begitu juga untuk cartridge spool, saya akan melakukan pembelian dulu secara online untuk cartridge spoolnya, tapi untuk jack audionya saya akan membelinya ke toko offline nih, karena ini sudah tidak bagus, saya akan ganti dengan baru. Ya kali ya. Jenis mic yang kita gunakan ini adalah jenis ini ada dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama mikrofon dinamis, yang kedua ada mikrofon kondensator, yang ketiga mikrofon pita atau ribbon microphone, dan yang keempat itu terakhir mikrofon kristal atau kristal mikrofon. Mikrofon dinamis ini bersifat fleksibel dan cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan praktis dan umumnya memiliki desain sederhana dengan beberapa bagian yang dapat dilepas. Dan itu mikrofon dinamis ini relatif kokoh ya dan tahan banting. Mikrofon dinamis ini juga tidak memiliki amplifier internal dan biasanya tidak memerlukan baterai atau daya eksternal. Di sini saya gambarkan potongan section ya daripada spool mikrofon dinamis. Yang ini adalah diafragmanya halus, dan ini adalah kumparannya coil kabel pertama dan kabel kedua, setelah kumparan belitan, dan ini adalah besi magnetnya ya. Ini ada kumparan coil. Jadi ini
ini spoolnya ya, untuk spool daripada mikrofon dinamis, dan ini adalah gelombang suara atau gelombang bunyi yang mengenai diafragma. Cara kerja mikrofon dinamis ini mengacu kepada teori dasar elektromagnetik ya. Jika sebuah besi magnet didekatkan ke kumparan kawat, maka ada aliran arus listrik akan dihasilkan pada kawat kumparan tersebut. Dengan menggunakan prinsip elektromagnetik ini, mikrofon dinamis menggunakan kumparan kawat dan magnet untuk menghasilkan sinyal audio. Diafragma yang ini itu melekat pada kumparan coil. Ketika diafragma ini bergetar, yang melekat pada kumparan coil ini, karena merespons gelombang suara atau bunyi yang masuk, maka kumparan akan bergerak menjauh dan mendekat dari magnet. Peristiwa ini menciptakan adanya aliran arus pada kumparan yang dikeluarkan yang ini ya dari mikrofon. Ini fullnya mikrofonnya satu kesatuan ya, ke kabel audio dan ke amplifier seterusnya ya. Sebaliknya, cara kerja mikrofon ini berbeda dengan loudspeaker. Kalau loudspeaker dia memiliki fungsi kerja yang berlawanan dengan mikrofon, yaitu merubah aliran energi listrik menjadi aliran gelombang suara atau audio ya. Saya akan menggunakan kabel yang 2 kawat ini ya, karena saya mencari kabel yang sama seperti bawaan aslinya di toko sini nggak ada, jadi saya susah nyarinya. Saya coba pakai kabel ini, kabel telepon yang 2 kawat ya, trial error, semoga bisa digunakan. Ini kabelnya saya sudah solder, sudah saya sambung dengan jack baru, konektor baru. Tidak saya tunjukin tapi sudah selesai ya, karena saya pakai solder agak susah yang ini. Dan kita akan coba tes mikrofonnya apakah oke atau tidak. The Bluetooth device is ready to pair. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Oke ya, berhasil ya. Saya tadi terasa ini bahwa ini kabelnya bukan bawaan asli. Kabel aslinya yang model di unbalance coax ya, dan tidak dijual. Jadi saya pakai kabel telepon untuk jarak sekitar 1 meteran lah kurang lebih. Jadi dia timbul echo karena ada kayak crosstalk. Jadi tapi ini udah berhasil ya, karena saya pakai kabel biasa, kabel yang lain, bukan kabel aslinya. Tapi ini belum pecah echo karena bukan kabelnya, tapi artinya sukses ya. Halo pada para pemirsa, menguji bahwa perbaikan cartridge full dan juga konektor jack ininya sudah oke, sudah benar, walaupun kabelnya beda dengan bukan bawaan aslinya, tapi pakai kabel telepon yang jaraknya 1 meteran. Demikian, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Halo, mari kita tes 1, 2, 3. Oke, is oke. Bye bye.